besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, sudah mulai ya? Halo adik-adik. Kak Anin mengucap syukur hari ini kita bisa sama-sama ketemu lagi untuk beribadah. Kakak mau sapa dulu ya. Kalau kakak panggil halo, kalian jawab hai. Bisa? Bisa ya. Begitu sebaliknya. Kalau kakak bilang hai, kalian jawabnya halo. Siap? Oke? Perhatikan baik-baik ya. Dibuka telinganya. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Kurang keras. Lagi ya. Halo adik-adik. Ya, jawabnya hai. Hebat. Sekarang kakak sapa lagi. Hai semuanya. Apa kabar? Jawabnya halo. Ya, kita mengucap syukur Tuhan masih memberi kita kesehatan. Tuhan sudah pelihara kita sampai hari ini. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Kita masih punya rumah untuk tinggal, kita masih punya makanan, punya pakaian, dan Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan. Hari ini kita mau kembali bersama datang kepada Tuhan untuk beribadah dan mengucap syukur kepadanya. Kita mau berdoa ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Semua tangan dilipat, matanya ditutup. Ikuti kakak. Bapa di surga, terima kasih Engkau selalu mengasihi dan memelihara kami semua. Ampuni dosa dan kenakalan kami. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Tuhan. Tolong Kak Anin dan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi Kak Anin nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Ya, memang Allah kita itu besar. Besar apanya? Besar kuasanya, besar kasihnya, besar kesetiaannya. Dia selalu mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Dan saat ini pun Dia masih menyertai dan menolong kita. Dia juga Allah yang perkasa. Dia hebat, Dia kuat, bisa diandalkan. Dia yang menciptakan semua dunia ini dan isinya. Dia juga menciptakan kakak dan kalian semua untuk menyatakan kemuliaannya. Meskipun kalian masih kecil, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Yuk kita nyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Bangkit berdiri ya. Ikuti Kak Anin pakai gerakan. Oke, siap. Katakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
besar. Dia yang menciptakan semuanya. Dia juga menciptakan kita semua. Yuk nyanyi lagi. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kakak punya sesuatu. Apa ini ya? Boneka. Coba lihat, ada lagi. Yang ini besar, yang ini kecil. Wah, betul. Coba Kak Anin tanya yang ini. Ini ada anaknya juga ya. Yang ini disebut besar atau kecil? Besar, betul. Yang ini kecil. Satu lagi, beruang coklat. Nah, ini juga. Yang ini mamanya, yang ini anaknya ya. Yang ini disebut besar. Yang ini kecil. Wah, pinter semua. Kita mau permainan dulu ya. Bantu kakak membedakan mana yang besar, mana yang kecil. Sekarang kakak campur dulu di sini. Ada besar, ada kecil, campur-campur. Nah, sekarang Kak Anin mau ambil ini. Kita mau pisahkan. Kalau yang kecil kita taruh di sebelah sini, dekat Kak Anin. Kalau yang besar nanti taruh di sebelah sana. Oke? Kak Anin mau bagi jadi dua. Nah, batasnya adalah Kak Anin sebelah sini dan sisi satunya sebelah sana. Siap? Yuk, Kak Anin ambil yang ini. Ini kecil apa besar? Kalau kecil sebelah sini, kalau besar sebelah sana. Coba dijawab, ini sebelah mana ya? Kecil apa besar? Ya betul, ini kecil sebelah sini. Kalau yang ini besar. Coba lihat. Nah, yang besar di sebelah sana. Beruang putih. Yang ini sebelah mana? Ini kecil apa besar? Kecil. Betul, sebelah sini dekat Kak Anin. Yang besar sebelah sana. Satu lagi. Yang ini besar atau kecil? Apa? Ya betul, pinter semua. Ini kecil sebelah sini, yang besar sebelah sana. Hebat semua. Ada kecil, ada besar. Nah, ceritanya Kak Anin hari ini juga tentang seorang anak yang muda, anak kecil, tetapi dia dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Masih ingat nggak siapa yang menciptakan kalian? Iya, Tuhan. Untuk apa ya Tuhan menciptakan kalian dan semua yang ada di dunia ini? Masih ingat nggak? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tahu dari mana Kak Anin? Tahu dari Alkitab. Kakak ambil ya. Nah, dikatakan di dalam Alkitab semuanya itu. Di dalam Alkitab ini ada firman-Nya yang indah, firman-Nya yang ajaib, yang memberi kita
hidup. Kita mau menyanyi pujian firman indah, firman ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kita mau berdoa, semua tangannya dilipat. Kita mau tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kak Anin dan kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita Alkitab hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 17. Diceritakan ada seorang yang berbadan tinggi dan besar, seorang yang sangat kuat. Namanya Goliat. Goliat ini adalah salah satu dari tentara Filistin. Dia jagoannya karena dia yang paling besar dan paling kuat. Goliat ini bersama tentara Filistin berkumpul di sebelah sana. Dan di sisi sebelah sini ada tentara Israel. Mereka berhadap-hadapan. Goliat ini setiap hari selalu keluar ke tengah, maju dan mengejek bangsa Israel. Dia menantang bangsa Israel. Ayo lawan aku, 1 orang maju, 1 lawan 1. Kalian pasti akan kukalahkan. Hahaha. Wah, Goliat ini teriak-teriak dan juga mengejek bangsa Israel, juga mengejek Tuhan Allah. Tentara Israel ada yang berani maju gak ya? Wah, tentara Israel ini takut karena Goliat ini besar dan kuat. Mereka pasti kalah, jadi mereka gak ada yang berani maju. Setiap pagi Goliat ini keluar dan teriak-teriak lagi, mengejek lagi. Begitupun setiap sore. Setiap hari hal itu dilakukan oleh Goliat. Dia selalu keluar pagi dan sore hari, berteriak-teriak dan menantang, mengejek orang Israel dan juga Tuhan Allah. Suatu hari ada anak laki-laki yang datang ke medan pertempuran. Namanya adalah Daud. Kalian masih ingat Daud? Daud ini pekerjaannya menggembalakan domba. Dia mendapat tugas dari papanya. Papanya bilang gini, Daud, kamu pergi ya, temui kakakmu, kokomu, karena mereka sudah lama gak pulang. Mereka ada di medan pertempuran. Kokonya Daud ini adalah tentara, prajurit Israel. Karena itu Daud menitipkan dombanya kepada orang lain dan dia pergi berangkat sambil membawa makanan untuk kokonya. Setelah dia sampai di medan pertempuran, ketemu dengan kokonya, datanglah Goliat. Teriak-teriak lagi Goliat ini. Dan Daud mendengar, wah, siapa itu? Lalu tentara Israel cerita, itu adalah Goliat. Setiap hari dia selalu keluar, berteriak-teriak menantang kami. Dia menjelek-jelekkan kita semua dan juga Tuhan Allah. Menantang untuk bertarung 1 lawan 1. Terus
Kami nggak berani maju, kami takut karena dia sangat besar, kami pasti kalah. Lalu Daudnya bilang, baiklah, aku yang akan maju menghadapi Goliat. Tetapi tentara Israel tadi bilang apa? Kamu gak pernah berperang, kamu badanmu kecil, kamu pasti kalah kalau berhadapan dengan Goliat. Tetapi Daud berkata apa? Tuhan Allah yang telah melepaskan aku dari tangan beruang dan singa. Sewaktu aku menjaga domba, ada binatang buas yang menerkam dombaku. Aku yang mengejarnya, aku yang menghajarnya, dan binatang buas itu kalah. Aku membawa kembali dombaku. Tuhan sudah menolong aku. Kali ini Tuhan juga pasti akan menolong aku menghadapi raksasa Goliat itu. Dia pasti akan sama dengan binatang-binatang buas itu, akan dikalahkan oleh Tuhan. Nah, tentara Israel tadi memberi Daud perlengkapan perang. Dikasih baju dari besi, dikasih penutup kepala, dibawain pedang, tameng. Daud mulai jalan, klonteng. Aduh, berat sekali ya, kebesaran berat. Daud gak nyaman memakainya. Lalu Daud bilang, gak usah pakai ini. Lalu sama Daud dilepas, ditanggalkan semuanya, dan dia pergi ke sungai. Dia mengambil tongkatnya dan dia mencari batu di dasar sungai. Dipilihnya, nah itu ketemu. Dipilihnya ada 5 batu. Ini adalah batu. Nah, tapi Kak Anin nggak tahu ya persisnya batu yang diambil Daud seperti apa. Dikatakan di Alkitab diambilnya 5 batu yang licin. Lalu batu itu dimasukkan ke dalam kantong yang biasa dibawa Daud, kantongnya gembala, masukkan ke sana ya. Nah, setelah itu dia juga membawa umban. Ini adalah senjata yang biasa dia pakai, ketapel ya. Nah, dia membawa ini batu. Dia berangkat ke medan pertempuran dan dia meminta pertolongan dari Tuhan. Dia percaya kali ini dia juga akan disertai Tuhan dan dia akan menang. Sampailah Daud di medan pertempuran dan Goliat melihat Daud yang datang sambil membawa tongkat dan tidak memakai baju perang. Wah, Goliatnya melihat dan Goliatnya mengejek lagi. Kamu anak muda, datang membawa tongkat, kamu pasti akan aku kalahkan. Lalu Goliat teriak-teriak lagi sambil menghina, mengejek, menjelekkan bangsa Israel dan juga Tuhan. Apakah Daud takut? Tidak, Daud tidak takut. Daud berkata, kamu datang dengan membawa pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam, Tuhan yang hidup, yang kau tantang itu. Tuhan sendiri yang akan berperang melawan kamu, tidak dengan pedang atau lembing. Dan Tuhan yang akan menolongku mengalahkanmu, biar semua orang tahu bahwa Tuhanlah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, Tuhan yang berperang, bukan dengan pedang dan dengan lembing. Daud maju dan berlari sambil dia mengambil batu dari dalam kantongnya. Lalu ditaruhnya batu itu di dalam umban, di dalam ketepilnya, dan diputarnya, wut, sambil berlari dilemparkannya. Das! Batunya terlempar dan mengenai kepalanya Goliat. Batu tadi itu nancep masuk ke kepala
dan Goliat jatuh. Brak! Goliat kalah. Dia gak bangun-bangun lagi. Dan teman-temannya orang Filistin yang melihat jagoannya kalah, wah mereka takut. Wah, jagoan kita sudah kalah. Mereka lari, mereka takut, dan tentara Israel mengejar mereka. Tentara Israel menang. Yeay! Tuhan sudah memakai Daud yang kecil, yang kelihatannya lemah, kelihatannya nggak mungkin, dengan batu yang kecil, tetapi bisa mengalahkan Goliat yang besar. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan sendiri. Dan semua orang tahu, wah ternyata benar Tuhan Allah yang hidup, yang bisa menolong bangsa Israel. Daud percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan Allah juga mengasihi Daud, dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Allah memakai anak kecil, memakai Daud dan juga batu kecil untuk melawan Goliat besar, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan suatu hari Daud juga dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja Israel yang memimpin bangsa Israel dengan hebat. Nah, Tuhan yang sama itu tadi juga Tuhan yang menyertai hidup kita semua, yang akan menolong adik-adik dan kita semua. Nah, kalau kalian merasa kecil, merasa takut, merasa lemah, kalian bisa datang kepada Tuhan di dalam doa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan bisa memakai segala macam cara yang ada untuk menolong kita. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat lagi, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu menjaga dan menolong kami semua. Tolonglah kami semakin taat dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini tadi gambar siapa? Daud. Dan yang ini gambar Goliat. Yang besar Goliat, Daudnya kecil. Tetapi dengan pertolongan dari Tuhan, Daud bisa menang dan Goliat kalah. Ayat hafalannya masih tetap sama dari kitab Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Aktivitas ini bisa diwarna dan yang ini dilipat. Nah, lalu kita mainkan. Goliat berteriak-teriak, "Ayo, siapa yang berani maju lawan aku?" Daud berkata, "Dengan pertolongan Tuhan, aku akan mengalahkanmu. Aku datang dalam nama Tuhan Allah semesta alam yang kau tantang itu." Dan Daud memutar apa ini tadi? Umban ketapelnya yang diisi batu, dilempar, gubrak, kena apanya? Kepala Goliat, dan Goliatnya jatuh dan kalah. Siapa yang menang? Daud menang dengan pertolongan dari Tuhan. Bangsa Israel menang. Tuhan yang sama menolong kita semuanya. Kita nggak perlu lagi takut. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan,
dan percaya kepadanya, taat kepadanya. Oke.